Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua tentang zikir. An Abdullah bin Bushr radhiyallahu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i'al islami qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya telah banyak syariat Islam ini atas diriku, maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat kami amalkan. Sabda beliau, selalulah membasahi lidahmu dengan zikrullah. Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Tirmizi. Dalam riwayat lain, kamu tinggalkan dunia dalam keadaan lisanmu basah dengan zikrullah. Disebutkan dalam hadis lain, Mu'adz radhiyallahu an berkata, ketika masa perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau yang terakhir adalah saat saya bertanya kepada beliau, amalan apakah yang paling Allah sukai? Beliau bersabda, hendaklah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah. Ibnu Abi Dunya, Bazzar, Ibnu Hibban, Tabrani, Baihaqi. Faidah. Yang dimaksud perpisahan dalam kisah ini adalah ketika Nabi SAW mengirim Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah dan bertabligh sebagai gubernur Yaman. Ketika itu Nabi SAW memberi beberapa nasihat kepada Mu'adz radhiyallahu anhu dan ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi SAW. Maksud telah banyak syariat ialah terdapat banyak perintah dan larangan dalam agama yang semuanya sangat penting untuk diamalkan dengan sempurna. Namun, mengamalkan setiap hukum secara sempurna dan terus-menerus bukanlah hal yang mudah. Dari seluruh syariat tersebut, manakah yang terpenting agar dapat dipegang dan terus-menerus setiap saat dan tempat dalam keadaan duduk ataupun berdiri? Hadis lain menyebutkan bahwa ada 4 hal yang jika seseorang berhasil mendapatkannya, berarti ia memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, yaitu: yang pertama, lidah yang selalu basah dengan zikrullah. Yang kedua, hati yang selalu sibuk bersyukur. Yang ketiga, tubuh yang sabar menahan penderitaan. Yang keempat, istri yang menjaga kehormatan dan harta suaminya, tidak berkhianat, yang menjaganya dari segala keburukan. Dan ratbul lisan ialah membasahi lidah dengan berzikir. Alim ulama mengartikannya seperti itu sebagai peribahasa yang umum, yakni jika ada seseorang yang selalu banyak memuji dan membicarakan sesuatu, maka akan dikatakan bahwa si fulan itu basah lidahnya dengan sesuatu itu. Dan menurut pendapat saya yang lemah ini, hal itu dapat juga dimaksud lain, yaitu jika seseorang mencintai sesuatu, maka dengan sering menyebutnya ia merasakan kenikmatan dan keasyikan dalam lidahnya. Orang-orang yang pernah belajar tentang pelajaran cinta pasti memahaminya. Atas dasar inilah, maka untuk merasakan kenikmatan dan kelezatan zikrullah, seseorang harus senantiasa menyebut dan mengingat namanya. Saya banyak melihat orang tua kami yang berzikir dengan suara keras, dan dari getarannya orang-orang yang di sekitarnya dapat merasakan pengaruhnya. Tanpa terasa mulut mereka pun basah dengan zikrullah. Hal ini dapat dirasakan oleh setiap orang. Jika hati kita benar-benar bersih, maka lidah akan selalu mengucapkannya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai zikrullah, dan tanda-tanda membenci Allah Subhanahu wa taala adalah membenci zikrullah. Abu Darda radhiyallahu an berkata, barang siapa lidahnya selalu berzikir, maka ia akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf.
Mari kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.